Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah ikhwan sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pelajaran kita dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang sekarang masuk pada hadis ke-34. Kita sebagaimana biasanya kita sampaikan hadisnya dulu, kemudian kita sampaikan tafsir atau terjemahannya. Setelah itu kita sampaikan beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis kita pada kesempatan ini. Al-hadithur rabi' wa thalathun, taghyirul munkar. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Hadis yang ke-34, taghyirul munkar, itu mengubah kemungkaran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan yang sedemikian itu adalah selemah-lemah iman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada banyak hal atau banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-34 ini. Hadis ini atau pokok bahasan dari ini adalah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antara faedahnya adalah wajib mengubah sebuah kemungkaran, yaitu dengan cara menghilangkannya atau meringankannya, yaitu dengan cara menghukum pelakunya sesuai dengan syariat. Hukum mengubah kemungkaran adalah fardu kifayah bagi yang tahu dan mampu mengubahnya dengan tangannya dan lisannya. Adapun mengubah dengan hatinya, maka hukumnya adalah fardu ain. Ada urutan untuk cara mengubah dari kemungkaran tersebut. Urutan yang paling atas atau paling tinggi tingkatannya adalah mengubah kemungkaran dengan tangan. Yaitu jika terjadi kemungkaran seperti merusak tatanan adat atau menghilangkan barang bukti dan tidak menegakkan hukum kepada pelaku dan seterusnya, maka hal tersebut diserahkan kepada penguasa untuk mengambil tindakan hukum atau diasingkan sebagai konsekuensi dari kemungkaran yang telah diperbuat. Urutan yang kedua adalah mengubah kemungkaran dengan lisan, yaitu dengan cara menjelaskan hukumnya dan balasannya. Mencela perbuatan kemungkaran bagi pelakunya, dan yang penting adalah mengajak untuk bertobat. Urutan berikutnya atau yang ketiga adalah mengubah kemungkaran dengan hati, yaitu dengan cara membenci atau murka terhadap kemungkaran dan menumbuhkan kekuatan hati untuk menghilangkannya, serta bertekad untuk mengubah kemungkaran tersebut dengan perkataan dan perbuatan jika mendapati kemampuan atau memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Urutan-urutan dari peringkat atau urutan untuk mengubah kemungkaran tersebut adalah berdasarkan kemampuan, sehingga seseorang tidak boleh bertindak berdasarkan peringkat urutan yang paling bawah ketika dia mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan di atasnya. Seseorang yang mengubah kemungkaran dengan segala kemampuannya,
maka dia telah melaksanakan kewajiban yang tersebut di dalam hadis yang ke-34 ini, atau yang hadis yang disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri ini. Mengubah kemungkaran adalah sebagian dari iman. Mengubah kemungkaran harus berdasarkan kemampuan. Makanya tidak ada alasan untuk tidak mengubah kemungkaran meskipun dengan hati. Dasar dari pemenuhan kewajiban adalah kemampuan. Maka tidak ada kewajiban jika tidak punya kemampuan untuk hal tersebut. Terkadang orang yang mengubah kemungkaran dengan hatinya karena tidak punya kemampuan bisa jadi lebih sempurna dengan tekad yang besar dari hatinya daripada orang yang mengubah kemungkaran dengan tangan dan lisannya. Dan itu adalah arti dari kata ad'aful iman, yaitu selemah lima iman. Seseorang yang ketika melihat kemungkaran dan tidak melawan kemungkaran tersebut walaupun dengan hati, maka keimanannya harus ditingkatkan lebih baik lagi. Hadis ini menuntut adanya aksi nyata dari mengubah kemungkaran, tidak sekedar mengingkari, karena dikhawatirkan kalau hanya sekedar mengingkari kemungkaran bisa jadi nanti mengubahnya akan lebih sulit ketika kemungkaran tersebut sudah merajalela. Hadis ini adalah salah satu dari hadis sebagai bukti bahwa syariat Islam itu mudah untuk dilaksanakan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.